Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dan adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di GPIB Siloam Sibolga. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Ibadah hari Minggu ketiga Prapaskah ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Jenny Yolita Tapubolon Mangialu SSI Teologia MA KMJ GPIB Maranatha Siantar sebagai pelayan firman. Dalam ibadah ini akan dilayangkan peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT di GPIB Jemaat Siloam Sibolga. Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bernyanyi menghadap Tuhan, Allah yang memanggil kita menjadi kawan sekerjanya, serta Ia yang selalu memberikan yang terbaik kepada kita anak-anaknya. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 4. Bersorak bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah remah, dan bersyukurlah.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing yang menuntun kita pada ibadah pagi ini berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Jemaat, terimalah salam, kasih, karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Malam kekudusan dan kebenaran padanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih kepadamu. Kami memohon. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi yang salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapa penyayang, kami menyadari bahwa kami sungguh berdosa. Sebab dalam melaksanakan tugas dan panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut
sering kecewa dan putus asa, dan kami hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan penebus hidup kami. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Efesus, pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8 firman Tuhan berkata, "Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan." Jemaat berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dan arah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapa pun juga kecil, dibasuh olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah Tuhan karunia, bergemar mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari berdiri. Perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Kita baca secara gilir ganti. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Perintah hidup baru berkata bagi kita, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kehendaknya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak bernoda,
sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat saat seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan kamu juga harus bersuka cita. Demikian dan bersukacitalah dengan aku. Jemaat Tuhan, itulah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara pelayanan anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, di pagi ini Tuhan kembali membangunkan kami. Siapakah kami ini Bapa, sehingga kami senantiasa terus mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kami manusia yang fana, tidak berdaya. Kami diberikan rahmat dan anugerah Tuhan, sehingga kami patut bersyukur. Dan saat ini Bapa, kami mau belajar tentang firman-Mu, agar ketika kami masih ada di dalam dunia milik Tuhan ini, kami tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan. Kami mau berubah seturut dengan pembaharuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan biarlah kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, agar firman yang kami pelajari, baca dan renungkan bersama, boleh kami pahami dalam kehidupan kami, dan dapat kami terapkan sehari-hari. Tuhan,
berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Bacaan Alkitab minggu ini dari kitab Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36. Kitab Yohanes pasal 7 ayat 25 sampai 36 yang menyatakan demikian. Pertentangan tentang asal-usul Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah, ia berbicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan mereka itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggal sedikit waktu saja aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat ke tempat di mana aku berada." Orang-orang Yahudi itu berkata seorang kepada yang lain, "Kemanakah Ia akan pergi, sehingga kita tidak dapat bertemu dengan Dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengajar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, 'Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada'?" Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Silahkan duduk jemaat Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari,
Kalau orang yang dekat dengan kita berkata, "Waktuku tinggal sedikit lagi bersama denganmu," kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kalau orang yang paling dekat dengan kita berkata, "Waktuku tinggal sedikit lagi," kira-kira apa yang akan dilakukan? Silakan. Kalau ada orang terdekat kita berkata, "Waktuku tinggal sedikit lagi," apa yang akan kita lakukan? Ya? Ya? Makan enak. Oke, diajak makan enak. Ada lagi? Lebih banyak waktu bersama dengan dia. Ada lagi Bapak Ibu? Ya? Healing. Oke. Ada lagi? Healing, makan enak, luangkan waktu bersama atau quality time. Ada lagi? Ya? Oh, dipenuhi apa yang dia mau, begitu kan maksudnya? Ya. Semua permintaannya diikuti. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oh, menangis. Menangis. Ya, jangan pergi. Bapak Ibu, itulah yang kemudian Yesus ungkapkan di ayatnya yang ke-33 yang tadi kita baca. Tinggal sedikit waktu saja aku bersama dengan kamu. Mengapa Yesus sampaikan kalimat ini? Bapak Ibu, tidak mudah bagi kita melepas orang yang dekat dengan kita. Tidak mudah bagi kita untuk berjauhan dengan orang yang sudah dekat. Taruhlah istri atau suami. Pasti akan ada rasa kehilangan. Kita tidak rela kalau orang itu pergi. Yesus Bapak Ibu dalam pelayanannya, situasinya waktu ditulis oleh penulis Injil Yohanes, situasi ini ketika Yesus berada di Yerusalem. Ketika Yesus menghadiri hari raya Pondok Daun. Itu di pasal 7 awal. Jadi Yesus ada di Yerusalem dan orang banyak sudah tahu siapa Yesus. Orang banyak sudah mulai mengikuti Yesus. Orang banyak sudah melihat apa yang Yesus lakukan. Mulai dia mengajar perumpamaan, mulai dia menyembuhkan orang sakit, mulai dia membangkitkan orang mati sampai ketika dia bersama-sama dengan mereka di bait Allah. Artinya bahwa ada interaksi antara Yesus dan murid-muridnya. Bapak Ibu, interaksi itu ternyata tidak cukup untuk membuat orang-orang di sekitar Yesus paham siapa Yesus. Situasi ini mungkin hampir sama. Mungkin hampir sama. Dalam relasi suami dan istri, kalau suami dan istri tidak sungguh-sungguh mau saling mengenal. Dia tahu suaminya, dia tahu istrinya, tetapi tidak ada kedekatan batin. Dekat secara fisik, tetapi tidak ada ikatan batin. Yesus dengan para pendengarnya, atau Yesus dengan orang-orang yang mengikuti dia, Bapak Ibu, dekat. Tetapi mereka tidak pernah cukup paham untuk memahami apa yang Yesus lakukan. Buktinya Bapak Ibu, beberapa orang dari Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Jadi ternyata ada bisik-bisik tetangga. Orang kalau dengar bisik tetangga itu kan mulai senang kan Bapak Ibu? Tetangga buat apa, kita kepo. Itu juga yang dialami oleh komunitas Yesus. Bisik-bisik tetangga mengatakan bahwa ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi
penjaga-penjaga di bait Allah, Bapak Ibu, mulai merancangkan sesuatu untuk menangkap Yesus. Karena apa? Karena pengajaran yang Yesus berikan. Apa yang Yesus sampaikan, apa yang Yesus ajarkan tidak sama dengan apa yang ada dalam pikiran mereka. Yesus bagi mereka adalah sebuah ganjalan. Yesus bagi mereka adalah sebuah batu sandungan. Mereka tidak sejahtera ketika Yesus hadir, terutama ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang berdiam di sekitar bait Allah, yang katanya tahu tentang firman, yang katanya tahu tentang Taurat. Tetapi justru ketika Yesus hadir, mereka mempertanyakan, dari mana asalnya orang ini? Bapak Ibu, itu bisa kita baca di ayat-ayat berikutnya. Artinya, pertanyaan dari mana asalnya orang ini? Ada dua hal. Yesus sebagai Allah yang hadir dalam diri wujud manusia, atau Allah yang hadir dalam kehidupan manusia dalam wujud manusia, yang dia lahir dari rahim seorang Maria yang kemudian diberi nama Yesus. Bapak Ibu, adalah Allah 100%. Ketika dia lahir dalam kehidupan kita manusia, dia harus mengambil rupa seorang manusia. Supaya Bapak, Ibu, dan saya, kita bisa berjumpa dengan dia. Kita bisa berinteraksi dengan dia. Kita bisa bercakap-cakap dengan dia. Tapi keilahiannya tidak pernah hilang. Makanya kalau Bapak Ibu dengar Yesus, ada kalimat Yesus itu 100% anak Allah, 100% manusia. Itulah hakikatnya. Dia Allah yang maha tinggi. Dia menjangkau kita manusia. Dia harus turun di dalam dunia ini mengambil rupa seorang manusia. Dia harus lahir sebagai manusia. Dan dalam kemanusiaannya itu dia tidak pernah kehilangan hakikat sebagai seorang Allah. Orang-orang yang berbisik tahu dia anak siapa. Artinya dia anak Maria dan Yusuf. Orang tuanya hanya tukang kayu. Bagi mereka tidak masuk akal. Anak seorang tukang kayu mampu berdialog bersama dengan para pemuka agama di usia 12 tahun. Bapak Ibu ingat, itu yang disampaikan oleh kitab Injil. Mana mungkin anak 12 tahun bisa bersoal jawab tentang hukum Taurat dengan ahli-ahli Taurat. Sehingga dari situ Bapak Ibu mereka mulai mempertanyakan, siapa Yesus ini? Makanya Bapak Ibu di ayatnya yang ke-27 dikatakan, tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Asal keilahiannya mereka tidak sampai ke sana, tetapi asal kemanusiaannya mereka tahu. Dan untuk itu Bapak Ibu mereka bergumul bagaimana mereka kemudian bisa, Yesus bisa sampai dalam keadaan yang begitu sangat sempurna. Dan dikatakan di ayat berikutnya, waktu Yesus mengajar di bait Allah ia berseru, memang kamu kenal dan tahu. Dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Ini Bapak Ibu menjadi bagian yang nanti diulang dari ayatnya yang ke-34 sampai ke bawah. Yesus mencoba untuk menjelaskan. Interaksi bersama dengan para murid ternyata tidak pernah cukup untuk bisa menjelaskan hakikat keilahian Allah atau keilahian Yesus. Dan kalau kemudian dalam interaksi itu Bapak Ibu mereka tidak cukup paham bahwa Yesus dan Allah adalah satu, Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 17. Bagaimana Yesus berdoa. Dia memohon kepada Allah Bapanya untuk bisa melindungi orang-orang yang mendengarkan pengajarannya. Bahkan dalam doa Yesus berkata, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa,
Artinya bukan hanya untuk murid-muridnya Yesus berdoa, tetapi aku juga berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan pengajaran mereka, mendengarkan pemberitaan mereka, agar orang-orang yang mendengarkan pengajaran mereka juga menjadi percaya, juga paham, juga menjadi satu dalam satu kesatuan antara Yesus dan Bapa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saat ini dalam masa prapaskah kita dihantar dengan pembacaan ini, kita diajak untuk juga menggumuli secara pribadi. Apakah kita sudah cukup paham terhadap Yesus? Apakah kita sudah cukup paham kepada siapa kita beriman? Karena seringkali kita hanya berada pada label Kristen. Kristen hanya sebatas di bibir. Bapak Ibu, Yesus ketika dia hadir, Yesus tidak pernah membawa kekristenan. Pada masa itu Yesus hanya membawa kerajaan Allah. Dia membawa kabar baik. Dia membawa berita pembebasan, berita kelepasan. Dia tidak membawa kekristenan. Yang dia mau bawa itu Bapak Ibu adalah bagaimana supaya saya dan Bapak Ibu benar-benar mengenal Yesus Kristus, Sang Mesias Juru Selamat itu. Supaya dalam kehidupan kita di dunia ini kita tidak sesat. Makanya kenapa kemudian Yohanes Pembaptis mendahului Yesus. Dan Yohanes Pembaptis berseru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu bisa baca dalam kitab Matius, Injil Matius pasalnya yang ketiga. Seruan itu disampaikan untuk mempersiapkan umat, agar umat paham bahwa yang datang ini bukan sembarang orang. Yang datang ini adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan melindungi, yang akan mengangkat, yang akan menopang seluruh kehidupan kita. Artinya bahwa bagaimana kemudian kita paham keberadaan Yesus itu sampai hari ini dalam kehidupan iman kita. Bapak Ibu, berapa kakak di Siloam Sibolga? Kurang lebih 56 kakak kan? Kalau 56 kakak Bapak Ibu berarti kalau gereja hari Minggu harusnya ruangan ini penuh. Pertanyaannya, kemana mereka? Apakah mereka yang lain Bapak Ibu sudah cukup paham tentang Yesus dalam kehidupannya? Sebelum di Siantar Bapak Ibu, jemaat yang saya layani kurang lebih 60 kakak. Artinya itu pun kalau beribadah gabungan gereja itu akan penuh. Karena kami punya 5 sektor di sana. Artinya Bapak Ibu, dari kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan peribadahan kita, sedikit banyak, maaf bukan menghakimi, terjawab. Apakah Yesus itu kita kenal dengan baik? Apakah Yesus itu ada dalam kehidupan kita? Atau Yesus itu hanya sebatas di bibir, sebatas kita berkata bahwa saya Kristen? Itu yang harus kita renungkan. Apa yang harus kita lakukan? Kalau tadi di awal khotbah saya bertanya, kalau orang yang terdekat dengan kita berkata waktuku tinggal sedikit lagi, taruhlah dalam konteks orang Batak. Kalau ada orang tua berkata, "Nak, waktuku tinggal sedikit lagi." Itu anak-anaknya dari belahan pulau manapun akan datang. Bahkan kalau orang tuanya tinggal di Bonapasogit, mereka akan ramai-ramai ke Bonapasogit untuk menyenangkan hati orang tua. Iya kan Bapak Ibu? Bacaan minggu lalu, Bapak Ibu masih ingat? Dari kitab Maleaki, Tuhan marah terhadap Edom. Tuhan akan membuat tanah pegunungan Seir menjadi gersang tandus, dan pusakanya akan dibuat gersang. Saya bahasakan itu dalam khotbah, itulah Bonapasogitnya. Kalau Bonapasogit kita dibuat tandus, kering dan gersang, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita berdoa, berpuasa, mohon ampun pada Tuhan. Nah, kalau kemudian Yesus Bapak Ibu kita anggap sebagai angin lalu yang kemudian kita hanya datang kepada Yesus saat kita butuh, apakah layak kita disebut kenal Yesus secara pribadi?
Di ayat 33 Yesus bilang, waktuku tinggal sedikit lagi. Dan setelah itu aku akan pergi kepada Bapa dan kamu pun tidak akan pernah bisa ke sana. Kalau orang tua kita yang tinggal dekat dengan kita mengatakan itu, reaksi manusiawi kita seperti itu. Tetapi kalau Yesus yang berkata seperti itu, kita abaikan. Karena bagi kita, Yesus tidak kelihatan. Manusia memang cenderung menghormati yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Iya kan? Misalnya kalau kita diundang ke pesta. Kalau hanya sebatas surat undangan dikirim, Bapak Ibu, buat kami orang Indonesia Timur, Ambon, Manado Timur, kalau sebatas surat undangan dikirim, itu bisa saja orang tidak hadir. Tetapi kalau tuan rumah yang datang langsung mengundang, itu perasaan sungkannya besar. Aduh Bu Pendeta, ndak enak, tuan rumah langsung undang. Jadi kami harus datang ke sana. Biarpun kadang-kadang mengorbankan waktu ibadah. Pertanyaannya dibalik. Kalau Tuhan yang sekarang langsung undang kita, apakah kita mau ikut Tuhan? Kalau Tuhan Yesus yang datang undang langsung dengan kita, undang kita langsung, apakah kita mau datang? Kalau Tuhan undang langsung Bapak Ibu, itu berarti bahwa Dia panggil kita. Dan tidak ada lagi kehidupan kita di dunia ini. Selagi Tuhan belum undang langsung, selagi Tuhan masih hadir melalui karyanya dalam kehidupan kita, mari hargai apa yang Tuhan Yesus bilang, waktuku tinggal sedikit lagi. Artinya pakai karya kehidupan kita ini untuk betul-betul melayani Tuhan. Jangan sama seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, para penjaga yang kemudian berusaha untuk membunuh Yesus di ayatnya yang ke-30. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh Yesus. Bapak Ibu, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan Pelkat. Dalam peneguhan Pelkat ini mau disampaikan bahwa Bapak Ibu pengurus dan pelayan Pelkat bukan bekerja untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Maknanya dari pembacaan yang kita baca saat ini adalah mari beri hati untuk betul-betul mendengarkan suara Tuhan. Mari mendengar panggilan Tuhan dengan telinga ketiga, yaitu hati. Karena kalau kita hanya mendengar dengan dua telinga ini Bapak Ibu, terkadang kita cenderung menulikan telinga kita. Tetapi mari dengar panggilan Tuhan dengan telinga ketiga, yakni hati. Karena hati itu tidak bisa dibohongi. Hati kita yang akan mengarahkan kita untuk semakin setia pada Tuhan. Hati kita yang kemudian akan membuat kita sungguh-sungguh tekun, ikhlas menjalani panggilan Tuhan. Apakah menjadi pengurus dan pelayan Pelkat tidak ada tantangan? Banyak. Banyak tantangan, penghakiman banyak, diomongin juga banyak. Tetapi Bapak Ibu, berdirilah teguh di atas dasar firman Tuhan. Jangan pernah main-main dengan uang gereja. Setiap pelayan, dua hal yang paling penting. Ketika dia tidak pernah main-main dengan uang gereja, artinya dia tidak makan uang gereja. Dan dia tidak pernah melakukan perselingkuhan, perzinahan. Dua hal itu Bapak Ibu, ketika kita pegang dengan sungguh-sungguh, orang mau bilang apa tentang kita, mereka tidak akan pernah bisa menggoyahkan kita. Karena ada Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya yang akan memperlengkapi setiap hambanya. Jujur, sama seperti Yesus, Dia pergi ke setiap tempat untuk melayani. Dia pergi kepada semua orang. Meskipun mungkin dia ditolak, tetapi Yesus mundur cuma selangkah, dua langkah. Dia cari cara lain supaya dia bisa merangkul banyak orang. Jemaat Tuhan, dukunglah setiap pengurus pelayan Pelkat ini. Banyak yang bisa dilakukan dalam kehidupan berjemaat di Siloam Sibolga.
motonya, meskipun mungkin Bapak Ibu 10 jam, 11 jam dari kota Medan, tetapi kualitas pelayanan Bapak Ibu di Siloam Sibolga harus sama dengan mereka yang ada di Medan. Kerinduan kita beribadah pun harus semakin tinggi. Semangat pelayanan kita pun harus semakin kita tegakkan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah takut. Tantangan itu pasti ada. Dalam kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari pun tantangan banyak. Tetapi pasti kalau kita ikhlas menjalani, Tuhan topang dan tolong. Jemaat Tuhan, mari mendukung pengurus pelayan Pelkat yang akan diteguhkan. Dan buat Bapak Ibu pengurus pelayan Pelkat yang akan diteguhkan, lakukan tugas pelayanan dengan keikhlasan. Tidak usah terlalu banyak berbicara dan menanggapi segala sesuatu yang tidak penting. Mulailah segala sesuatu dengan sukacita. Mulailah segala sesuatu dengan kepasrahan diri kepada Tuhan. Kalau itu dilakukan, garis finish akan kita capai. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Bersama dengan semua orang percaya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak Allah, yang dikandung Pontius Pilatus, disalibkan, Tuhan berjuang, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, dan percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus. Silahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas pertolongan Tuhan hari ini. Tuhan telah meneguhkan saudara-saudara kami yang mau memberi diri untuk menjadi pengurus pelayan Pelkat. Terima kasih Bapa, bukan pekerjaan kami, tapi semua karena Tuhan. Tuhan yang mengetuk pintu hati setiap pengurus dan pelayan Pelkat ini. Tuhan yang mencari mereka, Tuhan yang memanggil mereka. Dan kami yakin dan percaya Tuhan juga yang akan memperlengkapi mereka.
Berikan ketaatan, ketulusan, kesabaran kepada setiap pribadi yang telah menjawab ya dengan segenap hatiku. Tuhan, Engkau menopang semua hamba-hamba-Mu ini. Jangan pernah biarkan setiap hamba-Mu pengurus dan pelayan Pelkat berjalan sendiri. Mereka tidak sempurna Bapa, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menyempurnakan mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Biarlah lewat karya pelayanan mereka banyak karunia-karunia yang semakin dapat ditumbuh kembangkan dalam kehidupan berjemaat di GPIB Jemaat Siloam Sibolga. Bersama dengan presbiter yang ada, pendeta penatua, seluruh tugas tanggung jawab pelayanan boleh dilaksanakan dengan penuh kesehatian, dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap menyerahkan karya pelayanan yang masih Tuhan percayakan bagi GPIB Jemaat Siloam Sibolga. Tuhan, gerakkan seluruh jemaat-Mu untuk berpartisipasi, untuk aktif mendukung karya pelayanan yang ada di jemaat ini, GPIB Siloam Sibolga. Jangan biarkan mereka terlena Tuhan dengan kemalasan mereka. Jangan biarkan mereka terlena dengan ketidaksukaan mereka. Jangan biarkan mereka terlena dalam kepicikan berpikir. Tuhan, Engkau bangkitkan semangat pelayanan setiap orang di dalam kehidupan berjemaat ini. Tuhan, topang pelayanan di jemaat ini. Siapapun Bapa, setiap orang yang memiliki karunia-karunia Tuhan hadirkan untuk membangun jemaat ini, untuk peduli terhadap jemaat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, ada maksud Tuhan menempatkan gereja Tuhan, Jemaat Siloam Sibolga di kota Sibolga ini. Jangan biarkan Bapa kami hanya bangga dengan ungkapan kekristenan, tetapi mampukan kami untuk mendorong diri kami masing-masing untuk berbuat, untuk berlaku, untuk melakukan apa yang paling baik bagi kehidupan gereja-Mu ini Tuhan. Di tengah-tengah keberagaman suku, agama, budaya di kota Sibolga ini Bapa, jangan biarkan umat-Mu hidup dalam keegoisan sendiri. Tuhan, hadirkan mereka untuk membangun. Tuhan, hadirkan mereka untuk menjadi garam dan terang bagi lingkungan sekitar. Tuhan, berkati kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati seluruh karya pelayanan yang ada. Berkati seluruh jemaat. Topang seluruh presbiter yang ada. Pendeta Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Nova bersama dengan penatua diaken yang ada. Bersama dengan pengurus pelayan Pelkat dan seluruh jemaat. Biarlah dalam kesehatian kami menuju ke depan, berjalan bersama-sama, memandang tanggung jawab baru. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang terbeban karena begitu banyak persoalan yang mereka hadapi. Kuatkan iman percaya mereka Bapa. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam kehilangan, keputusasaan, ketika mereka bergumul dengan pekerjaan dan usaha, Tuhan topang mereka. Ketika mereka bergumul dengan masa depan anak-anak mereka, Tuhan yakinkan mereka bahwa mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap pergumulan yang ada, berkati kehadiran jemaat-Mu Tuhan, sehingga setiap pribadi dapat memberikan sukacita bagi sesamanya. Kami berdoa juga Tuhan bagi seluruh gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Tuhan berkati secara khusus juga Majelis Sinode GPIB. Tuhan topang dalam karya pelayanan yang ada. Bersama dengan 336 jemaat mandiri, bersama dengan semua pos pelayanan dan kesaksian yang ada, bersama dengan pendeta, vikaris, penatua diaken, pengurus pelayan komisi, semua Tuhan, BPPJ, Tuhan topang. Dan kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Tuhan, menjelang pemilu 2024, siapkan kami, warga gereja Tuhan, untuk dapat memberikan kontribusi yang positif dan aktif guna membangun bangsa dan negara kami.
Tuhan, kami berdoa, Tuhan sendiri yang memilihkan bagi kami pemimpin negara kami, pemimpin daerah kami, pemimpin kota kabupaten kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang baik. Kami menyerahkan kehidupan yang akan kami jalani ke depan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pelayanan saat ini. Tuhan memberkati presbiter Tuhan yang telah bertugas. Tuhan memberkati multimedia, karyawan kantor, koster, siapapun yang terlibat dalam pelayanan ini, pemandu lagu, organis, biarlah kami semua melakukan pelayanan ini dengan sukacita. Tuhan Allah yang baik, inilah doa dan permohonan kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Telah kerajaan pada hari ini. Sebagaimana juga mengampuni orang yang bersalah kami dan jangan Jemaat Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Pelkat PKP.
Saudara-saudara, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Baik dengan memberikan persembahan yang terambil dari kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?" Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tuhan,
Ya Tuhan, Sang segala berkat, kami bersyukur atas rahmat yang Engkau limpahkan bagi kami. Engkaulah Tuhan yang senantiasa setia dalam janji, penyertaan dan pemulihan. Terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau memberkati agar berguna bagi pelayanan yang mewujudkan damai sejahtera bagi sesama. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Amin. Mari dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Firman Tuhan telah meneguhkan kita untuk senantiasa percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, kini kita diutus untuk menunaikan misinya di tengah dunia yang membutuhkan penyelamatan. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, saudara-saudara, jadilah saksi Kristus yang nyata di tengah gereja dan masyarakat. Jadilah berkat bagi sesama. Terpujilah Tuhan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.